teman-teman semua, balik lagi di podcast ngobrol-ngobrol santai tentang filsafat. Di mana saya tidak sendiri, saya Ul dan Umar dengan teman saya. Dimas Syaban Abdurrahman. Di sini kita akan membahas mengenai filsafat bahasa dan analitika bahasa. Nah, pembahasan ini cukup rumit ya. Cukup rumit, betul. Ya, namun dijamin Pasti asik. Kita mulai dari topik yang mendasar dulu nih. Menurut kamu, Mam, apa sih filsafat bahasa itu? Oke, jadi gini loh. Secara sederhana, filsafat bahasa itu merupakan dua keilmuan. Jadi ada filsafat dan juga ada bahasa. Filsafat itu ilmu atau suatu keilmuan tentang cara memikirkan sesuatu atau cara untuk mencari kebenaran tentang sesuatu. Lalu kedua ada bahasa. Bahasa itu merupakan sistem arbitrer yang disetujui oleh banyak masyarakat. Jadi secara terminologi, filsafat bahasa itu merupakan kajian keilmuan yang mempelajari bagaimana bahasa itu digunakan dalam filsafat, juga bagaimana bahasa mewakili realitas, bagaimana makna terbentuk, dan juga bagaimana bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berpikir dan juga alat untuk berkomunikasi. Nah, dan menariknya gitu ya, ternyata filsuf ini percaya kalau memahami bahasa juga berarti memahami cara berpikir kita. Dan ada juga salah satu kutipan di mana yaitu batas bahasaku adalah batas duniaku. Ternyata itu cukup keren ya. Cukup banget, cukup keren, betul. Jadi arti menurut kutipan tersebut, apa yang kita pikirkan itu dan pahami itu dibatasi oleh kemampuan bahasa kita sendiri. Jadi kalau kita nggak punya kata untuk memahami sesuatu secara penuh, artinya kita juga susah untuk memikirkannya secara utuh. Berarti filsafat bahasa ini bahasa tentang makna, referensi dan kebenaran itu jadi pusat perhatian ya. Dimana bahasa nggak cuma alat komunikasi tapi juga menjadi alat berpikir dan memahami dunia ini. Betul banget. Gak ada Raja Prancis gitu ya sekarang itu, tapi kalimat itu masih bisa dipahami dan dibahas secara logis. Dimana Russell ini menunjukkan gimana bahasa bisa mempengaruhi pemahaman kita tentang makna dan kebenaran. Betul banget. Juga ada Wittgenstein yang dimana dia boleh menulis tentang Natis Habitus Philosophicus. Di situ dia menganggap bahwa bahasa itu seninya realitas. Jadi, tapi di masa keduanya dalam philosophical sendiri juga ada. Nah, Lul, kalau kita tarik lebih dalam lagi nih, filsafat bahasa itu bukan hanya sekedar memahami kata-kata aja, tapi juga digunakan dalam bagaimana kita melihat cara berpikir seseorang. Ya, benar. Misalnya nih, menurut Wittgenstein, banyak perdebatan filsafat yang rumit. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan kalau kita memahami filsafat itu sendiri. Banyak masalah filsafat di mana kata itu hilang begitu kita tahu bahwa kita salah paham terhadap cara bahasa itu digunakan. Gitu. Bener banget. Makanya nggak jarang ada banyak orang yang memiliki gaya berpikiran yang precise dan juga logikal. Dan ini juga berpengaruh ya ke bidang lain kayak linguistik, psikologi, sampai kecerdasan buatan. Dimana ketika kita bikin AI yang bisa ngomong, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan persoalan filsafat bahasa di mana mesin bisa memahami makna dan konteks. Bener banget nih, bahkan ChatGPT dan juga kawan-kawannya itu bisa menjawab pertanyaan kayak apakah mesin bisa benar-benar mengerti bahasa dan itu masih relevan secara filosofis. Nah, setuju. Kenapa? Karena mengerti bahasa bukan cuma soal menyusun kalimat dengan benar, tetapi juga memahami niat, konteks, dan makna di baliknya. Dimana sesuatu yang masih jadi misteri, bahkan buat manusia sendiri itu mengerti. Betul gak sih, Mam? Betul banget loh. Kekerasan nih teman-teman, ternyata kita sudah membahas mengenai filsafat dan analitika bahasa. Ternyata pembahasan ini cukup luas dan mendalam ya. Betul, jadi semakin diselami nih pembahasannya, makin terasa juga bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar alat,
untuk berkomunikasi, tapi juga alat untuk cerminan dalam seseorang berpikir. Bener banget. Jadi buat teman-teman semua nih yang lagi belajar filsafat, jangan sampai takut sama istilah-istilah rumit. Dimana kalian bisa mulai aja dari pertanyaan sederhana seperti apa maksud dari kata itu, apa maknanya dalam konteks tertentu, dan itu aja udah menjadi langkah sebagai filsuf kecil gitu teman-teman. Betul banget. Jadi jangan takut untuk memulai ya. Iya betul banget. Jadi sampai situ aja pembahasan kita kali ini mengenai filsafat bahasa dan analitika bahasa. Semoga bisa bermakna ya buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.